Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Saya Zulian Sahmus Daniel dengan NPM 193401127 akan menjelaskan apa itu tentang manajemen modal kerja. Modal kerja sering disebut dengan working capital. Secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek, seperti sekuritas yang dapat dijual seperti kas, piutang, dan persediaan. Berikut adalah pengertian modal kerja menurut beberapa ahli. Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston mendefinisikan modal kerja sebagai hasil penjumlahan dari aktiva dan harta lancar, di mana aktiva atau harta lancar disebut merupakan modal kerja kotor. Definisi ini sifatnya kuantitatif karena total dana digunakan dalam tujuan operasi jangka pendek. Kas, sekuritas, persediaan, dan piutang sangat berperan penting terhadap ketersediaan modal kerja. Menurut Gitman menjelaskan bahwa working capital ialah bagian dari investasi yang merupakan jumlah harta lancar yang bersirkulasi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, aktiva lancar yang mengalami perubahan bentuk atau nilai jual saat dilakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farijal Nugraha. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farijal Nugraha, EPM 193401146 akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu modal kerja dan jenis-jenisnya. Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi dengan pasiva lancar. Yang kedua adalah sebagian dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan akan dipergunakan segera untuk memenuhi atau membayar kewajiban. Modal kerja dapat dibedakan terhadap beberapa jenis, yaitu yang pertama ada modal kerja bersih atau networking capital, adalah kelebihan aktiva lancar dikurangi dengan pasiva lancar. Yang kedua ada modal kerja kotor atau gross working capital, adalah merupakan jumlah keseluruhan aktiva lancar yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu kekurangan modal kerja atau working capital deficit, adalah pengurangan aktiva lancar dengan pasiva lancar, di mana pasiva lancar lebih besar dibandingkan dengan aktiva lancar. Oke, selanjutnya ada aktiva lancar dapat diperoleh dari utang jangka panjang dan pemegang saham. Disebut juga konsep kualitatif, dikaitkan dengan utang lancar atau pasiva lancar atau utang yang segera harus dibayar. Yang terakhir ada modal kerja adalah jumlah dari aktiva lancar dari itu sendiri. Disebut juga konsep kuantitatif, hanya menunjukkan jumlah dana yang tersedia dalam perusahaan guna menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi dengan pasiva lancar, atau modal kerja sebagai aktiva lancar tanpa dikurangi dengan pasiva lancar. Selanjutnya ada pos-pos aktiva lancar yang dianggap sebagai modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kas atau bank. Yang kedua kertas-kertas berharga yang mudah diuangkan. Ketiga kwitansi yang segera dapat ditagih. Keempat biaya-biaya yang dibayar di muka. Yang kelima ada piutang dagang, dan terakhir ada persediaan seperti barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang selanjutnya ada materi pos-pos kewajiban segera yang dianggap dapat mengurangi harta lancar adalah: yang pertama ada kredit bank jangka pendek, kedua pajak yang segera harus dibayar, hutang dagang, yang terakhir ada semua kewajiban lain yang segera harus dibayar. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Irfan Maulana Darmawan, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Maulana Darmawan akan melanjutkan presentasi tentang modal kerja. Baik, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kebutuhan kerja. Di antaranya sifat dan jenis perusahaan, waktu unit memproduksi barang jadi, dan jual jasa biasanya dilakukan secara tunai. Yang ketiga, syarat-syarat pembelian bahan atau bahan dagangan. Yang keempat, syarat-syarat penjualan. Yang kelima, tingkat perputaran persediaan. Kemudian volume penjualan. Yang keenam, faktor musim. Dan yang ketujuh, tingkat perputaran piutang. Dan selanjutnya, sumber-sumber modal kerja perusahaan dapat berasal dari hasil operasi perusahaan,
keuntungan dari penjualan surat berharga, penjualan aktiva tidak lancar, dan penjualan saham atau obligasi. Selanjutnya, penggunaan yang menyebabkan turunnya modal kerja tersebut secara umum adalah sebagai berikut. 1. Pembayaran biaya atau ongkos operasi perusahaan. Yang kedua, kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat-surat berharga atau efek. Yang ketiga, adanya pembentukan dana atau kerusakan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Yang keempat, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Yang kelima, pembayaran utang-utang jangka panjang. Dan yang terakhir, pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan. Kemudian modal kerja aktiva lancar yang hanya menyebabkan berubahnya bentuk aktiva lancar. Contohnya pembelian secara tunai atau kas, pembelian barang dagangan secara tunai, dan yang terakhir perubahan bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain. Misalnya pada piutang dagang menjadi piutang wesel. Nah, di sini ada penilaian efektivitas penggunaan data atau analisis rasio. Dibagi dua. Yang pertama adalah membandingkan rasio sekarang dengan rasio waktu yang lalu, sehingga bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, membandingkan rasio suatu perusahaan dengan rasio rata-rata industri untuk waktu yang sama. Dengan cara ini diketahui aspek finansial perusahaan tersebut, apakah di bawah rata-rata industri atau di atas rata-rata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan Nur Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ihsan Nur Samsi, NPM 193401147, akan menjelaskan rasio menurut kebutuhan yang diinginkan. 1. Rasio likuiditas dan solvabilitas. 2. Rasio leverage. 3. Rasio aktivitas. 4. Rasio keuntungan atau profitabilitas. 1. Solvabilitas merupakan kesanggupan perusahaan untuk membayar seluruh utangnya bila mana perusahaan dilikuidasi atau dijual atau bangkrut. Rumusnya, solvabilitas sama dengan total aktiva dibagi total pasiva. 2. Rasio leverage merupakan perbandingan pemakaian modal asing dengan total aktiva dalam operasional perusahaan. Rumusnya, leverage sama dengan modal asing dibagi total aktiva kali 100%. Ketiga, rasio aktivitas merupakan ukuran bagaimana efektivitas perusahaan menggunakan sumber-sumber dana untuk menghasilkan penjualan yang terdiri dari 1. Perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan rata-rata kali 1. 2. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap kali 1. 3. Perputaran modal kerja bersih sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar kali 1. 4. Perputaran modal kerja kotor sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar. 5. Perputaran aktiva sama dengan penjualan dibagi aktiva. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zaki Muhammad Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Muhammad Azmi, NPM 193401156, akan melanjutkan materi dari Ihsan Nur Samsi. Yang selanjutnya adalah rentabilitas atau profitabilitas, merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengoperasikan sejumlah modal tertentu. Rumusnya, rentabilitas sama dengan laba bersih dibagi modal perusahaan atau total aktiva dikali 100. Rentabilitas dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama rentabilitas ekonomi, rumusnya laba dibagi total aktiva. Yang kedua, rentabilitas modal sendiri, rumusnya laba dibagi modal sendiri. Yang ketiga, rentabilitas modal asing, yang rumusnya laba dibagi modal asing. Asumsi-asumsi analisis keuangan. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, bahan kimia penolong. Yang ketiga, tenaga kerja langsung. Yang keempat, biaya pabrikasi atau manufacturing overhead. Yang selanjutnya, biaya pabrikasi atau manufaktur overhead.
Yang pertama ada biaya bahan bakar, yang kedua gaji karyawan atau staff, yang ketiga biaya penyusutan, yang keempat biaya pemeliharaan, yang kelima biaya asuransi. Dan selanjutnya pengertian dari interest adalah biaya bunga seperti yang disajikan dalam tabel jadwal pengembangan bunga dan kredit. Pajak adalah tarif pajak penghasilan disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku. Analisis keuangan adalah di dalam analisis keuangan proyek akan dibahas mengenai proyek laba atau rugi, arus kas, dan neraca proyek. Selanjutnya dan yang terakhir, analisis present worth bertujuan untuk melihat keadaan proyek pada saat sekarang, dan di dalam analisis ini digunakan indikator net present value atau NPV dan internal rate of return. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Jadi kesimpulannya adalah pembahasan mengenai modal kerja atau working capital serta jenis, contoh, dan fungsinya. Secara umum, working capital merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini ketersediaan dana yang terdapat dalam instansi perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan modal usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.